Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan satu di antara 30 kisah dalam Al-Quran dan kisah yang ke-17, yaitu kisah Ashabul Ukhdud, harga dari sebuah keimanan. Kisah Ashabul Ukhdud yang dikisahkan dalam Al-Quran, sebelum Ustadz bacakan ayatnya, jadi kisah ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman, yang teguh memegang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Ukhdud ini menceritakan seorang raja yang sangat sadis kepada orang-orang yang beriman. Jadi kisah Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang dimana mereka mempertahankan akidah mereka dengan keteguhan mereka. Mereka mempertahankan keimanan mereka dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj dari ayat 4 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Yang artinya, qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Dalam ayat 4 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yaitu siapa? Yaitu seorang raja yang kafir dan bala tentaranya. Dikatakan bahwasanya raja ini bernama Junwas. Lalu ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Jadi orang-orang kafir, yaitu raja di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, membuat parit yang dimana di dalamnya dinyalakan api, di dalamnya ditaruh banyak sekali kayu untuk dinyalakan. Lalu di ayat yang ke-6, ketika mereka duduk di sekitarnya, lalu ayat yang ke-7, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan yang ke-8, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kita ambil tafsir dari surah Al-Buruj ini dari ayat 4 sampai ayat 9, yaitu tafsir As-Sa'di. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Ini adalah doa kebinasaan atas mereka, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang membuat parit, yaitu orang-orang kafir. Parit adalah lubang yang dibuat dalam tanah. Orang-orang yang membuat parit adalah orang-orang kafir. Dan di tengah-tengah mereka terdapat segolongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam agama mereka. Tapi orang-orang yang beriman tidak mau mengikuti mereka. Kemudian orang-orang kafir membuat parit dalam tanah. Mereka menyalakan api
Di dalam parit tersebut, mereka duduk di sekeliling parit itu. Mereka menguji orang-orang beriman dan mendekatkan mereka ke parit. Yang menerima ajakan mereka akan dilepaskan, sedangkan yang terus beriman dilemparkan ke dalam api. Inilah puncak perang melawan Allah Subhanahu wa taala dan golongannya, yaitu orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknat dan membinasakan dan mengancam mereka, yaitu dengan telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan parit yang dimaksud dengan firman-Nya, yaitu yang berapi, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman, ini adalah puncak kesombongan dan kerasnya hati orang-orang kafir. Mereka menyatukan antara kufur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyiksa orang-orang yang beriman dengan siksaan seperti ini yang memiriskan hati, yang disatukan dengan hadirnya mereka pada saat orang-orang beriman dilemparkan dalam parit. Yang disatukan dengan hadirnya mereka pada saat orang-orang beriman dilemparkan ke dalam parit berapi. Padahal mereka tidaklah menyiksa orang-orang beriman kecuali karena kondisi yang membuat mereka terpuji, dan karenanya mereka berbahagia karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yakni yang memiliki keperkasaan, yang dengan keperkasaan itu dia memaksa segala sesuatu. Dia terpuji dalam perkataan, perbuatan dan sifat-sifatnya, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi sebagai pencipta yang disembah, serta manusia yang diberlakukan sesuai kehendaknya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu secara pengetahuan, pendengaran dan penglihatan. Apakah mereka yang membangkang itu tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila menyiksa mereka? Atau apakah mereka tidak tahu bahwa mereka semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas yang lain tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur dari ayat ini, inti pesan dari ayat ini adalah kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari pesan ayat ini, yaitu di ayat 4 sampai ayat 9 di surah Al-Buruj, yaitu mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat kita memegang bara api. Lalu yang kedua, kesudahan bagi mereka yang mengganggu orang beriman adalah sudah pastinya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah membela orang-orang yang beriman. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah pasti akan membela orang-orang yang beriman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kisah yang selanjutnya saksikanlah kembali program SHQ Berkisah episode berikutnya. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.